Halo teman-teman dan sahabat H-Channel, terima kasih sudah support dan subscribe H-Channel. Aku doakan agar teman-teman sehat dan murah rezeki selalu. Cerita seram episode ini aku dapatkan dari pengalaman sebenar seorang sahabat H-Channel. Kisah ini berlaku pada bulan April yang lalu, apabila seorang daripada temanku meminta pertolongan daripadaku untuk menghantar barang berupa barangan mentah untuk kegunaan satu majelis pernikahan di sebuah kampung yang terletak jauh di pedalaman Borneo, menggunakan kendaraan pacuan 4 roda milikku. Pagi itu cuaca sangat cerah, kami pun memulai perjalanan menuju ke tempat yang dituju. Perjalanan menuju ke kampung tersebut mengambil masa yang panjang karena jalan yang kami lalui sangat sukar dan bentuk muka bumi berbukit bukau. Masa perjalanan mengambil masa selama 5 jam. Sesampainya di lokasi aku dan temanku menurunkan bahan-bahan mentah dari kendaraan. Cuaca pun mulai bertukar mendung, setelah berehat selama sejam aku pun membuat persiapan untuk pulang. Sekali-sekala aku melihat jam di keretaku menunjukkan jam 4 petang. Suasana ketika itu agak suram karena hujan lebat. Dalam perjalanan pulang, di tengah perjalanan tiba-tiba aku merasa sangat penat dan mengantuk. Aku memutuskan untuk berhenti dan berehat di sebuah pondok usang yang terletak di tepi jalan untuk berehat sementara menunggu hujan reda. Aku memberi salam dari luar pondok tersebut untuk memastikan kalau ada orang yang tinggal di sana, namun tidak ada jawaban salam setelah beberapa kali coba memberi salam. Aku dan temanku coba mengelilingi kawasan pondok tersebut untuk membuat tinjauan. Setelah pasti kawasan pondok tersebut selamat, aku coba menolak pintu pondok, dan ternyata pintu tidak berkunci. Setelah itu aku dan temanku membersihkan lantai pondok untuk berbaring. Ketika itu aku sudah tidak dapat menahan rasa mengantuk dan berbaring, seketika itu juga aku terlelap. Setelah beberapa lama terlelap aku terjaga dan melihat jam di tanganku menunjukkan jam 5 suku. Kepala dan mataku masih terasa berat. Aku memutuskan untuk sambung tidur untuk beberapa menit. Kali kedua aku terjaga karena merasakan ada seseorang merenungku. Aku membuka mata dan melihat sekelilingku. Pandanganku tertumpu di pintu pondok melihat temanku sedang duduk di pintu. Aku bangun untuk melihat keadaan di luar. Alangkah terkejutnya aku karena apabila sahabatku menoleh ke arahku, mukanya penuh darah mengalir. Aku coba bertanya apa yang sudah berlaku, namun temanku diam dan hanya memandangku. Aku semakin takut dan cemas apabila temanku berdiri dan berjalan ke arahku. Apa yang menakutkan aku, temanku mengangkat tangannya untuk mencekik aku. Semakin lama wajah temanku berubah menjadi sangat buruk sekali. Aku meronta-ronta untuk melepaskan tangan dari leherku. Tidak lama kemudian aku mendengar satu suara yang lain memanggil-manggil namaku. Secara perlahan-lahan wajah temanku yang bertukar sebentar tadi berubah normal seperti biasa. Temanku mengatakan, syukur kamu sudah baik. Karena tadi kita diganggu makhluk jahat. Rupanya temanku sudah menyadari ada energi jahat di tempat itu dari awal. Temanku menceritakan sebelum aku meronta dia mendengar ada suara keriuhan di luar pondok tempat kami berehat. Dia coba melihat dan mengamati suara-suara tersebut, namun tidak dapat menjelaskan apa yang didengarnya karena bahasa cukup asing baginya. Tidak lama selepas itu temanku melihat aku duduk dan meronta-ronta seperti bergelut. Kamu coba untuk lari keluar namun aku sempat menangkap kamu, kata temanku. Ketika aku coba mendoakanmu kamu sempat bertingkah aneh, kamu mengucapkan perkataan yang asing seperti yang aku dengar sebelum kamu meronta. Sambung temanku, jam menunjukkan hampir 7 malam. Setelah kejadian itu kami pun bergerak untuk meneruskan perjalanan. Aku merasakan semua badanku lenguh, mungkin karena kejadian tadi. Setibanya di rumah kira-kira 10 malam aku sekali lagi didoakan. Setelah kejadian itu aku demam selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut aku masih boleh mendengar namaku dipanggil dari luar rumah setiap malam. Itulah kisah yang dilalui oleh seorang sahabat H-Channel. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jumpa di episode seterusnya. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seterusnya.